Baru banget kedua monitor ini launch minggu pertama April. Kita lihat kualitas Acer sekarang. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2021. Masih fresh banget ya kedua monitor ini launching di Indonesia sama Acer. Pas banget kita juga dapat barangnya. Seri 22 inch-nya kodenya SA220QABI. Yang 24-nya KA242BI, YBI. Kalau gue cek di display specification, yang 22 inch ini model tahun 2019. Gue mencium kualitas panel yang biasa aja di sini. Boom. Sedangkan yang 24 inch-nya lumayan baru, model tahun 2020. Kita cepat aja untuk review 22 inch-nya karena di tahun 2021, 22 inch benar-benar nggak worth it dibeli sebenarnya kalau dilihat dari harganya. Sekarang tuh cuma kayak jadi pelengkap penjualan monitor 24 inch. Secara body kalian udah sering lihat yang kayak gini ya. Bagian atas tipis, menebal, di bagian bawah, bagian port ada aksen desain semacam diamond-diamond gitulah. Biasa aja sih, nggak ada yang terlalu menarik. Logo Acer di atas, nggak ada face mount sama sekali. Jadi kalian nggak bisa pakein bracket di monitor ini. Dan lubang pembuangan panas cuma dibuka di bawah monitor dengan dua lubang kecil. Ya nggak masalah sih, untuk monitor entry level kayak gini nggak banyak hit juga. Colokan portnya ngadep ke belakang, HDMI 1.4, port VGA, dan port power. Nggak ada audio out ya di sini. Untuk stand dan kakinya terasa banget plastikannya, ada besi sih, sedikit dikasih standnya, cuma kayak nggak berasa gitu karena pas lu ngangkat monitornya kerasa banget feel ringannya. Kita lanjut ke 24 inch ya. Kita bisa lihat Acer lebih niat bikin yang 24 inch ini. Ada desain V terbalik di belakangnya, sekalian jadi lubang pembuangan panas. Logo Acer lagi yang cukup gede, face 100x100 cm, dan ditemenin sama port yang udah ngadep ke bawah. Cocok banget untuk kita pakein bracket di monitor ini. Port power, HDMI 1.4, dan D-Sub. Lagi-lagi nggak ada audio out. Yang agak mengganggu pas pemakaian sih itu tombol OSD-nya. Feel-nya plastikan abis. Terkesan murah banget lah feel-nya. Untungnya di bagian paling bawah udah ada joystick. Walaupun joysticknya agak-agak seret gitu, kurang reliable lah. Jadi dia kombinasiin untuk pengaturannya ya masih lumayan lah. Bagian panelnya ini berat, apalagi dibikin tebel dan adapternya ada di dalam monitornya. Sayangnya standnya dikasih full plastik. Sedangkan untuk kakinya sebenarnya masih bisa lo rasain besi yang ada di dalamnya. Tapi tetap aja nih, keduanya nih, stand dan kakinya nggak bisa mengimbangi panel yang berat ini. Sehingga pas lo mainin build-nya, kadang standnya ini agak ngikut keangkat. Nggak nyaman banget sih. Beda banget sama dompet yang gue pakai hari ini. Money Clip dari Rich Wallet, sponsor di video kali ini. Simple, kecil, dan premium. Bisa nampung sampai 12 kartu. Plus bisa cantolin duit di bagian sini. Ada banyak banget pilihan warnanya dari Rich Wallet. Ada carbon fiber, titanium, bahkan gold 18 karat yang gue pakai hari ini. Kualitasnya sih nggak main-main. Gak cuma wallet, dia juga ada pilihan tas ransel. Kualitasnya lu nggak usah nanya deh. Dan lu bisa pakai buat olahraga, kegiatan luar apapun. Rich Wallet ini brand dari luar ya, antara Amerika atau Kanada gitu sih. Tapi nggak usah takut karena shippingnya cepat banget ke Indonesia. Yang paling penting, ongkirnya free. Oh jangan lupa juga pakai kode GTID Rich buat dapetin diskon tambahan 10%. Dan kita nggak perlu pakai dompet segede ini, lu bandingin. Kita lanjut ke spek kedua monitor dari website resmi Acer. Gue show aja ke kalian. Ya 22 inch dan 24 inch ya seperti biasa ya, nggak ada yang terlalu spesial. Monitor entry level kayak gitu aja.
Klaimnya juga nggak terlalu tinggi-tinggi gimana. Ya mau tinggi gimana, entry level bos. Panel width depth-nya kita masih cek di display specification. Kualitasnya standar untuk keduanya 6 bits plus FRC. Kita masuk ke pengetesan data color, kita mulai dari 22 inch-nya dulu. Color gamut kita dapetin standar aja, 97% sRGB, 77% Adobe RGB, 79% DCI-P3, dan 75% NTSC. Brightness maksimumnya kita bisa dapetin di 268,1 nits dengan kontras cakep di 1250/1. Dan white point-nya mendekati putih natural di 6800 Kelvin. Kalau uniformity-nya cukup oke dengan maksimum cuma 3,7 delta E. Next, luminous uniformity-nya biasa aja, 4 titik udah melebihi 10% lebih gelap, maksnya di 13%. Dan seperti yang kita duga, standar tahun 2019 nggak akurat gimana panelnya. Maksnya di biru 1F seperti biasa 6,02 delta E dan average-nya di 2,75 delta E. Sebenarnya panelnya bagus karena setelah dikalibrasi warnanya bisa jadi rapet banget di bawah 1. Maksnya 5,2 delta E dengan average cuma 0,91 delta E. Overrating untuk monitor ini sebelum dikalibrasi cuma 3,5 poin. Sekarang kita ke 24 inch-nya. Sengaja gue pisah karena gue mesti bandingin sama monitor yang paling akurat di segmen ini, sama Philips 241 V8. Di color gamut, Acer ini cukup oke, tapi tetap kebantai banget sama Philips. Memang 98% sRGB, 77% Adobe RGB, 81% DCI-P3, dan 75% NTSC. Nah ini, untuk brightness-nya. Pas pertama kali gue lihat monitor ini nyala, gue udah berasa nih brightness-nya tuh tinggi banget nih. Dan memang di 100% kita bisa dapetin 409,8 nits dengan kontras yang cakep juga di 1180/1 dan white point yang rapi di 6900 Kelvin. Philips kalah di brightness-nya. Next, color uniformity-nya ternyata Acer ini cakep banget. Kalian bisa lihat warnanya cukup merata. Kualitasnya di 9 titik pengetesan dan max-nya cuma 1,6 delta E. Jelas Philips kalah di bagian ini. Di luminous uniformity-nya malah kebalik, Acer cukup oke, tapi tetap nggak serapi Philips. Memang untuk color akurasi Acer sebenarnya udah cakep. Cuma kalau dibandingin sama Philips, jelas kita bisa dapetin yang jauh lebih akurat di Philips. Bahkan setelah kita kalibrasi, Acer ini dia masih nggak bisa ngalahin keakuratan Philips sebelum dikalibrasi. Jadi Philips nggak usah dikalibrasi sebenarnya. Overall rating yang dikasih data color sebelum dikalibrasi untuk Acer 4,0 poin dan Philips di 4,5 poin. Iya, pengetesan bleeding seperti biasa, kita show yang hitam. Di sini gue show video yang hitam. Kalian bisa lihat yang 24 inch ada di sini, di atas, di bawah sini. 22 inch sih kerasa banget di bawah sini, kalian bisa lihat ya. Bisa dong. Oh iya, nggak bisa kelihatan nih. Hilangin dulu mouse-nya. Nah, di bawah sini nih. Ya, sebegitu aja hasil pengetesan kita. Tapi ini nggak menjamin monitor yang kalian beli itu pasti sama kayak gini ya. Bisa lebih buruk, bisa juga nggak ada bleeding. Ini udah kayak gacha. Dan itu pengetesan kita. Oh iya, gue belum lempar-lempar hari ini. Kali ini double kill sih. Manual book masing-masing dapat 1. Oh shit! 22 inch kita dapetin adapter dan kabel power. Tapi kabel displaynya dia kasih kita VGA doang dong. Pelit ternyata. Di 24 inch-nya kabel power dan kabel HDMI. Acer 22 inch kalau kalian masih mau harganya cukup tinggi di 1450. Sedangkan Acer 24 inch-nya bisa kalian dapetin di harga yang nggak murah juga di 1650. Dengan garansi Acer 3 tahun yang kepecah. 1 tahun full garansi udah termasuk panel, 2 tahun sisanya servis doang. Untuk saingan 24 inch kalian juga bisa cek di GT Edit Top 10 monitor di bawah 2 juta IPS 75 Hz versi Desember. Secara harga sih di 2021 ini nggak cocok lagi untuk beli 22 inch, apalagi harganya cuma beda 50.000 sampai 100.000 dengan 24 inch sekelas. Terutama untuk Acer yang di sini 22 inch, posisinya sangat gak jelas karena dia cuma kasih kita garansi 1 tahun, tapi berani patok harga yang cukup tinggi di 1,4. Padahal Philips 24 inch saja udah nyentuh di harga 1,4, 1,5 lah maksimum. Yang tadi kita bandingin colornya sama Acer 24 inch di 241 V8. Sedangkan untuk 24 inch di 1650 sebenarnya secara overall di pasaran masih cukup ada posisi. Karena posisi rank-rank atas di GT Edit Top 10 udah pada naik harga ke 1,7, 1,8. Tapi karena Philips udah akurat banget masih di harga 1,4, 1,5, posisi Acer jadi agak kurang jelas juga. Apalagi Acer yang 24 inch ini bodinya masih plastikan ya. Beda kualitas bodinya kalau kita bandingin sama ViewSonic VX2481 atau Samsung S24R350. Ya, Acer launch monitor barunya dan tetap dengan konsep yang sama. Harga tanggung, kualitas panel dan bodi tanggung. Terutama harganya sih yang tanggung. Bodi plastikan juga dia masih berani pasang harga cukup tinggi 1650. Jadi gimana ya? Kurang bisa gigit lah di pasaran monitor 24 inch yang udah super ketat.
bahasa lainnya udah berdarah-darah tuh brand-brand perang di 24 inch. Brand Acer di monitor, kalau gue bisa bayangin satu kata ya untuk menggambarkannya ya cuma satu, tanggung. Kalau lu fans Acer, ini pilihan yang cukup oke. Selain itu nggak perlu lihat monitor ini. Gue Elwin dari GTAD, sampai jumpa di video berikutnya tetap